Halo kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Yes, di episode kali ini kita akan hadirkan dua narasumber, satu dari Rumah Sakit Akademik UGM dengan cara mereka mengolah sampah food waste, dan juga kita akan hadirkan narasumber dari Pusat Inovasi Agroteknologi dengan cara mereka mengolah sampah food waste. Bener banget, dan buat kalian semua yang penasaran gimana sih UGM mengelola food waste, dengerin podcast kita dari awal sampai akhir ya. Yes, Selamat menonton. Selamat menonton. Oke, dan sekarang di studio podcast sudah hadir dua narasumber yang kita akan bahas tentang food waste atau sampah sisa makanan di sini. Yang pertama mungkin saya ingin kenalkan dulu dari teman-teman Piat. Ada Mbak Pipit Noviani di sini. Halo Mbak Pipit. Halo Mas Adit. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan ada satu ibarat kalau saya katakan tuh kliennya Piat nih, ada dari Rumah Sakit Akademik UGM, ada Mbak Dewi Sarastuti. Halo Mbak Dewi. Halo Mas Adit. Tepuk tangannya dong. Kita bahas Biar food waste ya. Oke, sesuai opening kita tadi, bahwa hari ini kita akan ngomongin tentang food waste. Kan kita semuanya pasti udah pada tahu ya kalau misalnya food waste itu adalah salah satu sampah penyumbang sampah terbesar yang di dunia gitu. Kalau ngomongin tentang food waste atau ngomongin tentang sampah, mungkin mau aku nanya ke Mbak Pipit dulu gitu. Mbak, kalau di Piat sendiri gimana sih, mungkin Mbak Pipit bisa cerita sama kawan UGM yang lagi dengerin podcast kita, cara pengolahan food waste di Piat tuh gimana? Misalnya mekanismenya dari pertama dikirim dulu, dipilah dulu, atau gimana gitu? Oke, jadi sebenarnya di Piat sendiri itu ada 3 sistem pengelolaan sampah yang konsepnya yang kita pakai ya. Jadi yang pertama itu adalah waste for food and feed, kemudian yang kedua adalah waste to energy, yang ketiga adalah waste to materials. Nah, karena food waste ini merupakan salah satu bagian dari sampah organik nih, jadi kita menggunakan konsep yang pertama yaitu waste for food and feed. Jadi sampah sisa makanan atau food waste itu tadi kita olah dengan suatu cara yang namanya adalah biokonversi, dan biokonversi ini memanfaatkan suatu organisme atau makhluk hidup yang berupa lalat, namanya adalah lalat hitam atau black soldier fly. Nah, menggunakan larva dari si lalat hitam ataupun black soldier fly ini, kita olahlah si sisa makanan itu untuk pakan si maggot atau larva, yang kemudian itu bisa kita manfaatkan baik untuk pertanian ataupun peternakan. Untuk pertaniannya kita gunakan sisa medianya yang bernama bekas maggot atau kasgot itu untuk pemupukan, dan untuk peternakan kita gunakan sebagai pakan si maggotnya ini. Jadi biasanya selama ini Piat sendiri tuh dari mana aja sih Mbak? Kalau sampah sisa makanan kayak gitu? Oke, kalau untuk sisa makanan atau food waste yang kita olah, sementara ini kita layanannya masih di lingkup UGM sama ada satu sekolah yang kita layani untuk pengambilan sisa makanannya. Yang pertama, yang paling banyak itu dari Rumah Sakit Akademik RSA UGM, tepatnya Bu Dewi. Kemudian di area UGM kita mengambil di Pujale, Pusat Jajanan Lembah, kantinnya Fakultas Pertanian sama labnya Fakultas Teknologi Pertanian. Dan ada satu sekolah juga yang kita layani pengambilan sisa makanannya, yaitu SMA Masa Depan yang ada di dekat Piat. Oke, tapi mungkin spesifik makanannya mungkin yang bisa diolah tuh hanya tertentu makanan apa aja gitu, atau semua jenis makanan yang bisa diolah di Piat? Terus sama ini Mbak, mungkin apa ya syaratnya kali ya, misalnya kayak udah harus dipilah dulu atau kayak gimana gitu. Oke, jadi sebenarnya pengolahan sisa makanan yang dilaksanakan di Piat itu merupakan suatu bentuk kampanye yang baik agar pelanggan atau yang memanfaatkan layanan Piat untuk pengolahan sisa makanan itu bisa memilah sampahnya dengan baik gitu. Karena kita hanya menerima sampah sisa makanan yang atau food waste yang benar-benar sudah terpilah. Jadi berarti dimulai dari kliennya dulu? Ya, dari klien itu harus benar-benar tertib untuk melaksanakan pemilahan. Kalau misalkan tidak tertib memilah atau masih banyak campurannya, itu pada akhirnya nggak kita ambil. Oh gitu. Berarti ini tuh ini ya simbiosis yang bagus ya. Jadi mengedukasi juga. Oke, tapi ngomong-ngomong mungkin saya ke kliennya ya mungkin ya. Berarti RSA ya berarti ya. RSA berarti sudah mulai dari kapan mungkin ke Piat untuk apa istilahnya kayak mentransfer atau mengirim sampah sisa makanan ke Piat? Kurang lebih 2-3 tahun ini ya, Jadi semenjak pandemi ya. Iya, semenjak pandemi kita merasa ini ya, karena tumpukan sampah di Jogja juga sempat mengalami permasalahan berkaitan dengan pengolahannya, sehingga kita ini berpikir gimana sih kita memanfaatkan sampah-sampah khususnya sisa makanan ini yang mudah busuk ya. Jadi dari aromanya aja kalau sudah lebih dari 2 hari sudah nggak enak ya, apalagi ini lingkup rumah sakit yang mesti hal tersebut sangat kita jaga sekali. Nah,
Kemudian kita ingat ini sama Piat, karena kita memang sudah berkali-kali melakukan kerjasama gitu ya, bentuknya entah itu penelitian, entah itu pengabdian masyarakat bersama. Nah kita ingat, kita langsung kontak dengan pihak Piat, bagaimana kalau pihak Piat dapat memanfaatkan sisa makanan dari RSA UGM. Dan alhamdulillah gayung bersambut ya. Jadi ya alhamdulillah ini kita dapat beberapa manfaat yang sungguh luar biasa, karena kenapa kita berpikir ke Piat, karena RSA pun rumah sakit yang sangat peduli dengan lingkungan, sehingga kalau bisa ini sampah itu tidak hanya sekedar dibuang dan menjadi beban gitu ya, tapi bisa dimanfaatkan dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dan apalagi di UGM sudah ada Piat ini yang sangat bisa membantu memfasilitasi apa yang menjadi keinginan kami. Berarti kalau misalnya di RSA sendiri, kan tadi syaratnya harus sudah dipilah. Dan di RSA sendiri berarti itu tuh sudah dimulai dari pasiennya atau gimana? Misalnya di setiap kamarnya atau di setiap lorong tuh udah otomatis sampah tuh ada 3 atau apa, dan semuanya wajib harus terpilah atau gimana? Iya, nah ini yang tantangan juga ya, karena memang pengelolaan sampah itu kata kuncinya adalah pemilahan. Di rumah sakit sendiri sampahnya tidak serta-merta hanya terpilah menjadi organik, anorganik sebagaimana untuk perkantoran gitu ya. Tapi kami juga memiliki satu jenis limbah yang sifatnya spesifik di rumah sakit, yaitu limbah infeksius. Ya. Nah, sehingga di bangsal-bangsal di layanan rawat inap, kemudian rawat jalan, itu kami pilah menjadi 3. Jadi limbah organik, limbah anorganik, kemudian limbah infeksius. Kemudian untuk limbah B3 lainnya juga ada, cuman memang tidak spesifik di layanan-layanan untuk pasien gitu ya, seperti oli bekas maupun filter bekas. Nah, untuk penghasilnya seperti apa? Nah, ini di RSA sendiri untuk limbah sisa makanan itu dihasilkan dari aktivitas makan pasien ya. Jadi kalau bicara layanan pemberian makan bagi pasien, itu kita tidak terlepas dari namanya instalasi gizi. Jadi di gizi ini yang mulai dari menerima bahan mentahnya, kemudian menyimpan, termasuk menyimpannya ini ada sisa ya, karena misalnya jagung itu dibersihkan dulu, nah ini sisa daunnya itu yang termasuk juga limbah sisa makanan. Kemudian mulai dari penyimpanan, kemudian mulai persiapan, kemudian produksi alias memasak, kemudian pengeratunan atau pemorsian. Nah, setelah itu diberikan ke pasien. Setelah diberikan ke pasien, ada sisa-sisa ya, biasanya ya sisa sedikit ataupun sisa ya, kalau kondisi pasien beda-beda ya. Ada yang makannya bisa dihabiskan. Ini sebenarnya targetnya tuh makanan dihabiskan bersih ya, karena hubungannya dengan gizi juga ya, betul, nutrisi untuk penyembuhan pasien, tapi tidak seideal itu ternyata di lapangan, sehingga kadang juga masih ditemukan sisa makan dari pasien. Nah, itu yang menarik pun juga dari bagian gizi, sehingga ditarik sepiringnya dengan sisa makanannya, kemudian dikembalikan ke dapur, ke ruang pencucian makan pasien. Jadi ada ruang pencucian makan pasien sendiri, di sana sudah kita pilah dengan sangat seksama ya, karena kami memahami juga nanti di Piat akan susah ketika ini bercampur. Betul. Gitu. Nah, sehingga kata kunci pemilahan ini yang memang kemarin sangat kita perhatikan dan kami prioritaskan untuk benar-benar bisa terpilah ya mendekati angka 100%. Gitu. Tapi ini hanya Mbak Dewi aja yang tahu atau ada edukasi ke staf-stafnya? Edukasi selalu kami lakukan ya. Jadi sebenarnya identitas tempat sampah di rumah sakit pun sudah kami buat sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipahami oleh semua masyarakat rumah sakit ya. Dalam hal ini karyawan, kemudian ya begitu, kemudian pasien dan pengunjung yang sekarang kita bicara RS aja pasiennya sudah luar biasa gitu ya, kenaikan pasiennya luar biasa, sehingga edukasi-edukasi yang memudahkan itu selalu kami siapkan. Seperti tempat sampah ada penandaannya, kemudian kami juga selalu membuat video, kemudian videonya ini kami putar di lokasi-lokasi ruang tunggu gitu ya, sehingga pasien bisa menunggu sambil melihat gitu. Namanya juga usaha. Ya, betul. Benar, tapi betul, namanya juga usaha. Harus selalu di mana-mana ya. Iya, makanya kan edukasi staf juga perlu ya, maksudnya kan mereka juga perlu tahu ini kira-kira yang bisa
kelola di Piat tuh kayak gimana gitu. Terus pasien juga perlu tahu juga kan, biar nggak yang apa ya, kayak staff juga mungkin pusing juga nih nanti milahnya. Betul, betul. Balik lagi ke Piat, aku mau nanya ke Mbak Pipit ya. Kan dari tadi semua beberapa klien yang disebutin oleh Mbak Pipit, dalam 1 minggu atau 1 bulan itu berapa kali sih misalnya kayak ngambil terus sampai Dikelola. kelolanya kayak gitu-gitu? Jadi untuk rumah sakit akademik sendiri itu mengirimkan food waste-nya itu ke Piat secara langsung. Oh, jadi ngirim ya? Ngirim kalau dari RSA langsung, tapi Kalau untuk yang yang di area UGM itu kita ambil setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oh gitu, dan 1 minggu bisa sampai 3 kali Tiga ngambil kali, ya? 3 kali Oke. pengambilan, karena kalau misalkan lewat dari 2 hari ya, lewat dari 2 hari pengambilannya ya nanti datang ke Piat itu posisinya sudah berbelatung dan itu adalah belatung lalat yang lain. Udah nggak ya. dibayangin Lalat yang ya. lain. Sama yang paling the best pemilahannya ini RSA gitu. Wih, Awal-awal memang masih ada keren. campuran plastiknya kayak sendok plastik, kemudian yang kayak kertas plastik bening kayak gitu juga masih ada di situ. Tapi kemudian saya sampaikan ke Bu Dewi, Bu, ini pemilahannya harus lebih baik lagi dan sekarang 98% lah udah Sumpah. bersih. Betul. Udah Itu bersih tuh ya? nyari sempurna. Betul, sebenarnya. nyari sempurna, Tapi bener. prosesnya lama nggak? Misalnya dari 50% Enggak sampai sih, cepet prosesnya. Jadi less begitu than saya 1 sampaikan year atau less than 1 year. oh ya? Cuma dalam hitungan 1 bulan atau 2 bulan gitu udah langsung clear. Wih, kocak. Keren sih. Wih, Harus Keren, dicontoh bukan ini, kocak, keren, harus dicontoh keren. gitu. Keren. keren. Tapi memang tadi edukasi dari Mbak Dewi di RSA juga perlu diacungi jempol. Maksudnya kan nggak mungkin itu bisa langsung kan, ibaratnya gitu kan, mesti berproses. Satu tim kompak. Satu tim kompak semua gitu, semuanya apalagi fasilitasnya ada gitu kan. Emang Pasti ada timnya gampang sendiri banget. Bu di RSA Oh. Bu? Sebenarnya tim khusus tidak ada ya, tapi memang untuk mengumpulkan sampah kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman cleaning service. Jadi memang peran mereka juga Krusial di sini. juga besar besar ya, begitu ya. betul. Cuman memang pemilahan dari pusat atau sumbernya itu sebenarnya yang intinya gitu. Iya sih. Sehingga tadi ya edukasi dari setiap bangsal, kemudian dari di RSA juga ada kantin ya. Kalau sudah pernah main ke RSA, kantinnya juga sekarang tidak pernah ya? sepi ya, tidak Iya. pernah sepi Betul. gitu. Makanannya juga yang disajikan banyak. Nah, itu juga resiko terhadap adanya ini apa namanya pencampuran untuk pembuangan sampahnya. Nah, ini juga kami edukasi kepada pihak kantin supaya ini juga dipilah. Nah, memang itu tadi kuncinya adalah disiplin ya. Jadi kalau kemarin tuh Mbak Pipit sempat menyampaikan memang di awal-awal ini masih banyak kecampur begitu. Ya, kita langsung bergerak ke lapangan, kita berbagi tugas dengan kalau di kami di RSA UGM ada namanya instalasi K3 dan sanitasi selaku pengampu kegiatan pengolahan dan pengelolaan sampah di seluruh rumah sakit. Sehingga kita berbagi tugas, kita lihat bangsal-bangsal apa sih kesulitannya seperti apa, kemudian diinstalasi bagaimana. Itu hampir tiap hari Bu? Kayak Iya, gitu? betul. Karena harus segera cepat ya, Iya. cepat dan continue begitu. Iya. Kalau Betul, tidak betul. segera seperti itu nanti kita loss ya, Iya. loss moment untuk perbaikannya. Iya. Tapi kalau bicara mungkin motif ya, Mbak Pipit, kenapa sih kok Piat kayak mau gitu ngelola sampah food waste waste ya. gitu? Manfaatnya apa sih sebenarnya itu? Manfaatnya ya karena di Piat sendiri kan menerapkan circular farming ya atau ya semacam pertanian terpadu seperti itu. Jadi memang antar bidang yang ada di Piat baik itu pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan limbah itu merupakan suatu kesinambungan kayak gitu. Dan food waste itu sendiri kan seperti yang disampaikan oleh Mbak Astri tadi ya merupakan sampah yang paling banyak dihasilkan di Indonesia nih, lebih dari 50%. Kalau misalkan kita bisa menyelesaikan food waste itu sendiri, sebenarnya kita sudah menyelesaikan 50% masalah gitu. Jadi kita harus mengubah paradigma pengelolaan sampah yang awalnya itu hanya kumpul angkut buang, sampah ini masih bisa menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Bisa jadi apa sebenarnya kalau sampah dikelola tuh sebenarnya? Kalau sampah dikelola sebenarnya dia bisa menjadi resource untuk proses berikutnya ya seperti ini tadi untuk food waste circular. jadi Makanan. pakan, jadi pakan ternak gitu. Di Piat dimanfaatkan sebagai pakan lele dan juga pakan ayam petelur. Kemudian sisa dari magotnya itu dimanfaatkan untuk pupuk gitu. Itu otomatis bakal ini ya Mbak, pasti ngurangin makan pabrikan mereka, pupuk itu. Iya betul, Oke. itu bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap pakan pabrikan gitu, karena maggot ini ketika dimanfaatkan sebagai pakan ternak itu bisa mengurangi 30-40% penggunaan pakan pabrikan. Jadi lebih hemat. Di Piat sendiri kan nggak perlu beli pakan dari luar ya, 30-40%-nya udah lah ya. Iya. bisa Tapi menggunakan maggot gitu. kalau misalnya nih ada
dari luar UGM misalnya, pengen nih dibantu untuk pengelolaan food waste-nya gitu, ke Piat misalnya, bisa nggak? Bisa, tapi sekali lagi yang harus yang harus dilaksanakan oleh orang yang mau menyetor sampahnya itu adalah ketertiban dalam pemilahan. Nah, itu dia. Berarti itu syarat utama. Itu syarat utamanya. Boleh, pokoknya harus tapi harus 98%. Jangan 98 itu minimal itu. Minimal 98%. Maksimal 100% harus benar-benar setuju. Karena emang di UGM sendiri kan kita itu udah jadi agenda setting gede banget ya. Small things matters hashtag itu kan. Semuanya udah sampai kayak oh iya kita harus milah sama tapi memang kadang-kadang ya namanya namjuk ya manusia ya gitu. Tapi jujur itu ngaruh gak sih di kehidupan pribadi mbak-mbak semuanya? Kebiasaan itu akhirnya kan awalnya misalnya kayak aku tuh di kantor kan dipaksa untuk seperti itu, akhirnya di rumah everywhere aku kayak gitu. Kalau mbak-mbak sendiri secara pribadi itu gimana? Ya, sangat berpengaruh sih. Iyalah pastilah ya. Apalagi kami kan juga baik saya ataupun Bu Dewi kan juga berperan sebagai edukator juga ya Bu ya. Setidaknya ke lingkungan sekitar kayak gitu. Jadi kalau misalkan tidak melaksanakan sendiri juga pada akhirnya jadi beban. Iya jadi sih kayak dosa kan. Jadi di rumah juga mulai mengolah sendiri, mengomposkan, kemudian ada ayam kayak gitu ya sisa makanan dikasihkan ke ayam gitu. Termasuk kemudian kalau makan harus berusaha habisnya itu sebisa mungkin itu harus habis. Tapi ya di RSA mungkin Mbak Dewi ya, ada tantangan yang mungkin bagi Mbak Dewi itu kayak masih sulit dilaksanakan sampai sekarang. Ada nggak? Terutama untuk pengelolaan food waste ini. Ada Mas. Jadi berkaitan dengan pengurangan volume khususnya sampah sisa makanan ya. Walaupun nanti ngaruhnya kalau berkurang banyak Mbak Pipit juga pusing gitu. Cuman ini sebenarnya kalau bicara tentang lingkungan gitu ya, semakin sedikit sampah yang kita hasilkan kan semakin baik begitu ya. Harapannya seperti itu. Cuma ini yang menjadi tantangan dan PR kami, bagaimana kita mengurangi sampah sisa makanan itu tadi di dalam rumah sakit. Kalau buat RSA sendiri juga dampak positifnya selain ngurangin apa ya? Selain apa? Timbunan sampah itu mungkin ada lagi nggak Bu? Misal kayak senang menciptakan habit di lingkungan RSA itu salah satunya ya mungkin ya. Betul, karena memang itu tadi Mbak Pipit bilang kita tuh edukator ya. Makanya kita tuh beriringan dengan Piat itu sudah berapa tahun kita Mbak Pipit? Sudah sejak 2019. Nah, kita sering ada proyek bersama, pengabdian bersama begitu, dan memang semua tujuannya adalah ya tadi ya kelestarian lingkungan ya Mbak Pipit ya, karena ya sama-sama bondingnya kita kuat di sana, sehingga tadi yang menjadi positifnya selain mengurangi jumlah timbunan yang jadi beban ya, kalau misalnya ini tidak kami berikan ke Piat kan kita juga mesti berpikir ini ditaruh kemana gitu. Jadi biaya juga begitu ya, misalnya akan kita kelolakan ke pihak ketiga yang lain. Kemudian itu tadi kita bisa mengkampanyekan bahwa RSA itu memang benar-benar rumah sakit yang konkret ya, konkret, ada langkah konkret untuk menuju ke Green Hospital tadi. Wih, mulia sekali. Pasti rasanya seneng ya. Tepuk tangan dong guys. Soalnya kalau kita ngomongin sampah itu emosional banget. Iya, apalagi sekarang di Jogja. Benar-benar. Jadi sejak di Jogja kayak gitu. Jadi kan setiap kali ada orang yang seperti mereka ini itu rasanya emosional banget, waduh. Dan apalagi kita kayak jadi Civitas UGM tuh bangga gitu loh, punya Piat, punya RSA yang peduli gitu loh. Tapi mungkin aku juga penasaran, maksudnya mungkin terutama di Piat ya. Sampah kan mungkin bagi banyak orang kayak dihindari. Piat kok malah malah menerima sampah gitu, terutama sampah food waste gitu. Apa ya, bisa dibilang tuh aku malah kayak berkesempatan punya pemikiran tadi kalau katanya Piat kalau kekurangan sampah tuh malah bingung gitu. Berarti malah butuh banyak sampah dong. Iya, kita memang butuh banyak sisa makanan, banyak food waste sebenarnya, karena di Piat juga ke depan akan mengembangkan pupuk ataupun pakan yang dia basisnya dari hasil olahan limbah kayak gitu. Jadi dalam beberapa tahun ke depan sebenarnya kebutuhan sampah organik di Piat itu sebenarnya ada peningkatan nih gitu. Jadi kalau misalkan RSA ternyata bisa mengurangi food waste-nya, itu sebenarnya membuka kesempatan bagi yang lain untuk mengirimkan sisa makanannya ke Piat. Meskipun Mbak Pipit itu tetap berharap bahwa semoga food waste itu tidak semakin besar. Yes, Cuman maksudnya ketika dari RSA sudah berkurang banyak, yuk yang lain yuk kesempatan kayak gitu kan. Karena berarti kalau makin banyak yang
olah sampah di Piat, berarti juga berhasil juga kita mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah lebih baik. Betul gitu, apalagi yang makan sampah makanan, sisa makanan, begitu ya, yang bisa dikelola oleh Piat, gitu ya. Tadi kan Mbak Pipi cerita ya, misalnya dari hasil pengolahan sampah sisa makanan itu, akhirnya kan larinya juga ke pupuk. Nah itu mungkin bisa diceritain Mbak, kan tadi yang satu untuk makan ternak gitu, kalau yang untuk pupuk tuh gimana? Untuk pupuk sendiri, nah ini yang menariknya itu sebenarnya Piat ini ada suatu layanan namanya NutriFresh. Jadi NutriFresh ini saat ini menyuplai bahan makanan untuk rumah sakit akademik. Itu bahan makanannya ya seperti beras Gamagora 7, kemudian ada produk sayur mayur, ada produk daging gitu. Jadi pupuk organik yang dihasilkan dari pengolahan food waste tadi itu dimanfaatkan untuk pemupukan Gamagora 7 juga gitu, yang pada akhirnya berasnya itu dikonsumsi oleh RSA dan kemudian beras itu dimasak jadi nasi, ternyata ada sisa kembali lagi ke Piat. Oh, gitu. berarti termasuk yang hewan juga ya? Yang Betul. untuk makan ternak juga ya? Iya, Apakah itu juga kemudian untuk mensuplai? Kalau sementara ini belum sih, Oke. sementara ini belum karena masih digunakan untuk suplai yang di Piat sendiri gitu. Tapi sebenarnya apa yang telah dilaksanakan oleh Piat ataupun rumah sakit akademik ini merupakan suatu contoh yang baik Iya. terlaksananya sirkular ekonomi. Sirkularnya bagus banget ya, berarti Bagus dari banget. Piat ada Iya Gamagora, Gamagoranya dikirim, berasnya dikirim ke RSA, RSA Kalau misalnya sisa balik Balik lagi ke Piat Wih, ini tuh diolah. bener-bener ini banget ya, keren Iya. banget sih. Berapa lama bikin itu? Kita ya sudah Balik kurang lagi lebih pertanyaannya. kurang lebih ya setahunan ini untuk melaksanakan model bisnis Semoga yang ini seperti bisa itu. Jadi percontohan di tempat lain Iya, ya. dan bisa survive terus ya Piat. Seperti ini ya nanti polanya terus. Kolaborasinya Sangat cocok banget ya. Kolaborasi. Cocok ya. Betul, kolaborasi. Oke. Mungkin saya bisa menambahkan informasi dari Mbak Pipit tadi ya Mbak, berkaitan dengan produk khususnya Gamagora tadi ya, NutriFresh beras tadi itu ya. NutriFresh ya, NutriFresh yang dihasilkan oleh Piat. Jadi RSA UGM itu selaku pelanggannya Piat itu kita menggunakan produk-produk untuk layanan catering namanya Nutri Hospita. Teman-teman bisa searching, lihat Nutri Hospita produknya seperti apa gitu ya. Wah ini benar-benar promosi, gak hanya promosi ini loh ya, tapi di Nutri Hospita produk-produk kami itu sudah dinilai kandungan gizinya sedemikian rupa, kemudian rasanya juga tidak kalah dengan yang lain ya, dengan catering yang lain. Dan kami pun juga ini tadi sudah memantapkan dengan Piat untuk kami bersama-sama berkontribusi begitu nyata untuk mewujudkan sirkular ekonomi yang cukup bagus. Oke. Jadi buat kawan UGM yang lagi dengerin podcast, kalau ingin mendukung sirkular ekonomi Piat dengan RSA, mungkin bisa dicoba Yes. Nutri apa Bu tadi Bu? Nutri Nutri Hospita. Hospita. Jadi Nutri Hospita itu selain ke pasien ya, tentu Hah? saja kami juga melayani catering-catering ke luar begitu ya. Oh, Jadi itu untuk cateringnya masyarakat. misal kayak buat apa Bu? Buat diet, buat busui, buat yang sakit gitu-gitu ya? Ya, diet bisa, untuk yang sedang sakit bisa, untuk diet pasien-pasien begitu ya. Kemudian untuk makan kita biasa seperti ini, kalau ada yang punya hajat, mau Oh, cateringan, itu bisa kemudian juga? ada rapat, bisa. Terus kalau produknya Piat sendiri kayak yang Gamagora gitu tadi bisa dibeli nggak sih? Mbak? Bisa gitu. Oh, Jadi oke. lewat layanan NutriFresh nanti bisa di googling atau kunjungin aja websitenya Piat, nanti ada link yang menuju ke website untuk pemesanan produk-produk Atau di NutriFresh. Instagram ya. bisa ya? Di Instagram pun juga bisa DM. Pokoknya segala di Piat @piat.ugm. Oh, Piat ada tuh Asik. ya. Kalau Nutri Hospita ada? Nutri Hospita di IG RSA ada. UGM. Nutri Hospita RSA gitu ada. Oh, Nutri Hospita RSA. asik. gitu. Oke, nice Nutri- info. Nutri Hospita tuh ada banyak, nggak cuma catering tapi ada jamu juga yang katanya. Iya. Emang enak sih. Itu juga udah nyicip Jamunya kok. juga enak. Oh iya, sebentar lagi RSA meluncing kafe jamu. Nah, kafe jamu ini juga disupport oleh Nutri Hospitanya RSA gitu. Di lobi selatan kalau main ke RSA. Oh, oke. Itu ada kafe jamu yang memang produk-produknya produk-produk UMKM, kemudian untuk jamunya disupport oleh Nutri Hospita. Nanti harapannya jamu-jamunya, empon-emponnya bisa disupport oleh Piat, gitu ya Mbak Bu? Wah, muter lagi Kita nih. main di Boleh. Iya, boleh, betul, sama betul, Piat. betul. Oke. Kalau harapannya nih dari rumah sakit akademik dan nanti Mbak Pipit ya gantian dalam pengelolaan sampah itu kedepannya harapannya kayak gimana sih? Mungkin masih punya harapan-harapan kayak yang lain bisa lebih teredukasi atau apa kayak gitu. Boleh salah satu siapa dulu? Mbak Dewi dulu ya. Mbak Dewi dulu. Oh iya. Kalau harapan kami khususnya di rumah sakit ya, karena memang sampah di rumah sakit itu volumenya
besar sekali, apalagi berdasarkan ini ya ada data-data begitu bahwa aktivitas rumah sakit memang penyumbang sampah yang cukup besar, cukup tinggi ya. Walaupun memang dari luar kelihatannya nggak ada apa-apa begitu, tapi sebenarnya sampah yang kita hasilkan itu luar biasa. Nah, teknologi ramah lingkungan ini yang harapan kita itu bisa dikembangkan lebih banyak lagi, gitu ya. Karena jenis sampah tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Pipit, kalau sampah food waste aman ya kita masuk ke PIAT begitu. Kemudian sampah daun, alhamdulillah RSA juga sudah mulai melakukan kompos sendiri ya, mengkompos sendiri sudah kami lakukan. Nah, yang belum banyak dilakukan tuh mungkin yang berkaitan dengan limbah B3. Nah, limbah B3 di rumah sakit juga komponen yang luar biasa besar dan biayanya juga luar biasa besar gitu. Jadi kita gemes ya udah ngasilin masih bayar. Menghasilkan plastik membayar gitu. Nah, ini yang mungkin teknologi-teknologi seperti ini yang perlu dikembangkan dan mungkin dari UGM bisa berkontribusi begitu ya untuk hal-hal seperti ini. Ada juga sampah plastik yang memang juga susah juga ya Mbak Pipit ya. Maksudnya peluangnya juga nggak begitu ini ya, kalau mau dibuat pirolisis juga kesulitan secara biaya sangat tinggi begitu. Nah, ini mungkin teknologi yang ramah di lingkungan dan ramah di kantong ini yang sangat kami nantikan. Kalau Mbak Pipit sendiri nih? Karena saya yang sehari-hari juga melihat sampah yang dihasilkan di lingkungan kampus kita ya, jadi harapannya sih ketertiban dalam pemilahan sampah itu bisa benar-benar dimulai dari sumbernya. Karena apabila sampah itu sudah terpilah dengan baik, nanti kami dalam melakukan pengolahan itu juga lebih mudah dan lebih cepat. Saat ini salah satu kendala dalam pengolahan sampah itu adalah karena sampahnya itu masih bercampur gitu. Jadi harapan utamanya itu dulu deh gitu. Karena sebenarnya untuk teknologi yang dapat digunakan dalam pengolahan sampah itu sudah tersedia gitu. Tapi PR-nya tetap mengondisikan sampah sebelum masuk ke dalam peralatan ataupun ke dalam teknologi itu. Setuju banget. Soalnya emang yang sulit itu menciptakan habit kita bagaimana milah sampah ya Mbak ternyata ya. Nah, tapi sekarang kalau misalnya PIAT nih dapat kayak permohonan kita dikasih dong pelatihan gitu, bisa nggak PIAT ngasih? Bisa banget. Karena sebenarnya di PIAT itu kita kadang memang menyelenggarakan pelatihan ya, tapi memang di acara-acara tertentu seperti itu. Kemudian di PIAT sendiri juga ada program namanya Agro Edutainment yang akan mulai menyelenggarakan pelatihan secara rutin begitu. Dan kami juga terbuka untuk kunjungan ya. Jadi pelatihannya nggak terus yang pelatihan 1 hari full gitu enggak. Kalau misalkan request lah ya. Ya, dari siapapun itu mau datang silahkan bersurat ke PIAT UGM untuk kunjungan. Nanti disebutkan misalkan khusus mau melihat tentang pengolahan sampah gitu, bisa. Jadi bisa datang, bisa ngundang juga? Bisa datang, bisa mengundang, bisa request untuk training, pelatihan gitu. Paket komplit. Betul. Dua ini PIAT dan RSA bisa jadi percontohan semuanya. Iya loh. Bagaimana mereka bisa mengolah sampah, terutama food waste ya. Itu patut dicontoh sih sebenarnya. Termasuk langkah-langkah mereka untuk menciptain habit milah sampah. Iya, itu tadi di RSA itu loh. Kalau kita ngomongin teknologi, kayaknya Indonesia pasti punya teknologi yang banyak dan 1000 cara ya. Cuman bagaimana caranya kita milah itu loh dari setiap pribadi. Habit dari sumbernya sampah itu loh yang perlu dikelola itu loh. Gimana mungkin sedih. Sampah lagi. Oke, mungkin pesan-pesan dong untuk pendengar podcast UGM mungkin terkait dengan pengolahan sampah sisa makanan itu harusnya bagaimana ya? Nggak hanya food waste tapi mungkin sampah-sampah yang lain juga. Kalau pesan saya sih yang jelas harus tertib dalam melakukan pemilahan karena sebenarnya tempat untuk menyalurkan sampah ini sudah tersedia gitu. Untuk sampah organik bisa dimulai dikelola dari sumbernya gitu, mulai dari rumah, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja. Kemudian untuk sampah-sampah anorganik yang dia itu masih bisa di-recycle itu ada bank sampah, ada platform untuk penyaluran sampah anorganik yang seperti itu, dan yang residu inilah sama sampah spesifik yang dihasilkan di lingkungan kita sehari-hari itulah yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau misalkan kita secara pribadi sudah bisa menyelesaikan yang sampah organik sama anorganik yang bisa di-recycle, itu kan sebenarnya sudah mengurangi sangat banyak ya beban pemerintah untuk melaksanakan pengolahan sampah gitu. Keren sih. Gitu. Kalau Mbak Dewi? Saya itu sepakat ya, 100% sepakat dengan Mbak Pipit. Nah, tapi saya boleh nambahin satu. Teman-teman mulai berpikir saat ini ketika akan nyampah atau menghasilkan sampah. Ini tanggung jawab kita ya, kayak kita jajan gitu, jajan
apa ya, kebab apa air burger minum gitu ya. Wah, ini kayaknya nggak doyan saladnya nih, apa namanya, Timunnya. saladanya, Iya. timunnya. Nah itu mulai dipikir kalau memang seperti itu ya pesannya jangan pakai yang tidak disukai. Pokoknya benar-benar ini tanggung jawab moral teman-teman sendiri untuk tadi menghasilkan sampah, dan harusnya mulai berpikir ini sampah ini tanggung jawab saya gitu, bukan tanggung jawab yang lain. Bener-bener dari hati di pesennya Betul, Dit, ya ampun. Harapan kita semua. Tapi ini pesennya sama. Dulu waktu kita bikin acara Pojok Belak Sumur, sama Mbak. Kita ngundang dosen juga kan waktu itu, sedikit cerita. Mereka juga pesennya sebelum jauh ke situ, kita pikir dulu kalau kita mau menciptakan sampah. Yes, Gitu. betul. Dan aku setuju banget. Terima kasih banget buat Mbak Pipit dan Mbak Dewi. Podcast kita hari ini singkat, padat, daging Berisi semua. semuanya ya. Bener. Pokoknya ini sebenarnya tadi juga ada pesan untuk para peneliti gitu ya. Kalau misalnya bisa menciptakan teknologi terutama untuk limbah tadi yang infeksius Iya, tadi betul, mungkin ya. ya. Mungkin ini pesan juga untuk para peneliti yang ingin mengembangkan, boleh nih langsung kontak ke RSA. Barangkali nanti sudah ditemukan mungkin senyawa yang khusus untuk bisa menguraikan begitu ya. Boleh diinfoin ke kita juga biar kita undang podcast Nah, ya. betul sekali, gitu. Dan untuk kawan UGM semua yang menyaksikan atau mendengarkan podcast kita hari ini, aku juga punya harapan besar supaya ini menambah dan membangun kesadaran kita semua untuk semakin bijak dalam menghasilkan dan memilah sampah. Yes, betul sekali. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Jangan menggantungkan ke orang lain, apalagi mungkin teknologi yang mungkin baru muncul 5 atau 10 tahun lagi. Pokoknya semua berawal atau semua tergantung dari diri kita sendiri. Yes, dan sekali lagi terima kasih untuk Mbak Pipit, terima kasih Sama-sama. untuk Mbak Dewi. Jangan kapok ya, Sama-sama. kapan-kapan kita ngobrol Siap, lagi. boleh. Untuk kawan UGM semuanya jangan lupa untuk like, comment, share podcast kita supaya aku sama Adit semakin semangat untuk bikin podcast lagi. Yes, betul sekali. Dan misalnya ada informasi atau mungkin saran siapa yang perlu diundang ke podcast, silahkan langsung cek di kolom komentar ya. Siap. Terima kasih. Bye.